Hai semua, apa kabar? Senang sekali bisa ketemu lagi di Info Sehat Masa Tua. Channel ini adalah tempat kita berbagi tips dan rahasia agar tetap bugar, bahagia, dan bebas penyakit di usia lanjut. Dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komennya. Salam sehat. Asam urat pada orang tua. Mengupas tuntas gejala, penyebab, dan strategi penanganan. Asam urat, yang dalam dunia medis dikenal sebagai GOUT, adalah salah satu bentuk peradangan sendi yang paling umum dan seringkali menimbulkan penderitaan luar biasa bagi penderitanya, terutama di kalangan lansia. Kondisi ini bukan sekadar nyeri sendi biasa. Ia adalah manifestasi dari ketidakseimbangan metabolisme dalam tubuh yang menghasilkan penumpukan kristal asam urat di persendian, tendon, dan jaringan lunak lainnya. Memahami secara mendalam apa itu asam urat, mengapa ia sering menyerang orang tua, dan bagaimana cara menanganinya adalah langkah krusial untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Memahami asam urat. Dari mekanisme hingga perkembangan pada lansia. Asam urat adalah produk limbah alami dari pemecahan zat yang disebut purin. Purin ditemukan dalam banyak makanan yang kita konsumsi dan juga diproduksi secara alami oleh tubuh. Dalam kondisi normal, asam urat akan larut dalam darah, melewati ginjal, dan dibuang melalui urin. Namun, jika produksi asam urat berlebihan atau ginjal tidak mampu membuangnya secara efisien, kadar asam urat dalam darah akan meningkat, sebuah kondisi yang dikenal sebagai hiperurisemia. Pada orang tua, mekanisme ini seringkali terganggu. Seiring bertambahnya usia, fungsi ginjal secara alami mengalami penurunan. Penurunan ini mengurangi kemampuan ginjal untuk menyaring dan membuang kelebihan asam urat dari tubuh. Akibatnya, asam urat menumpuk di darah, membentuk kristal tajam seperti jarum yang disebut monosodium urate. Kristal-kristal inilah yang menjadi biang keladi nyeri dan peradangan yang intens saat menumpuk di sendi. Kekhasan serangan asam urat adalah sifatnya yang episodik. Serangan bisa muncul tiba-tiba tanpa peringatan, seringkali di malam hari, dan menimbulkan nyeri yang sangat hebat. Periode antar serangan bisa berlangsung berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, yang seringkali membuat penderita merasa sembuh dan lengah. Namun, tanpa penanganan yang tepat, frekuensi dan intensitas serangan cenderung meningkat seiring waktu, berpotensi menyebabkan kerusakan sendi permanen dan komplikasi serius lainnya, seperti TOPHI dan batu ginjal. 2. Mengidentifikasi gejala asam urat pada orang tua. Tanda-tanda yang perlu diwaspadai. Mengenali gejala asam urat sejak dini sangat penting, terutama pada orang tua yang mungkin memiliki kondisi kesehatan lain yang tumpang tindih. Gejala khas asam urat yang harus diperhatikan seringkali muncul dalam urutan tertentu dan memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari nyeri sendi lainnya, seperti osteoartritis. Nyeri sendi yang sangat hebat dan mendadak. Ini adalah gejala paling umum dan dramatis. Nyeri seringkali digambarkan sebagai rasa berdenyut, membakar, atau tertusuk, yang dapat membuat penderita tidak mampu menahan beban sekecil apapun pada sendi yang terkena. Nyeri ini dapat begitu hebat sehingga bahkan sentuhan ringan dari selimut saat tidur pun terasa tak tertahankan. Pada 50% kasus, sendi pangkal jempol kaki, metatarsophalangeal joint, adalah target utama, menyebabkan kondisi yang dikenal sebagai podagra. Namun, serangan juga bisa terjadi pada lutut, pergelangan kaki, pergelangan tangan, siku, atau jari-jari tangan. Penderita seringkali terbangun di tengah malam dengan rasa sakit yang tak tertahankan. Pembengkakan, kemerahan, dan rasa panas. Sendi yang meradang akan membengkak secara signifikan dan kulit di sekitarnya tampak merah, mengkilap, dan terasa sangat panas saat disentuh. Pembengkakan ini bisa sangat ekstrim hingga membuat sendi terlihat tidak normal dan kaku. Area yang terkena akan terasa sangat sensitif, bahkan saat tidak disentuh. Keterbatasan gerak, nyeri dan peradangan yang parah menyebabkan sendi menjadi kaku dan sulit digerakkan. Selama serangan, rentang gerak sendi dapat berkurang drastis, menyebabkan kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Pada orang tua, hal ini dapat mengganggu mobilitas, seperti kesulitan berjalan, menaiki tangga, atau bahkan menggenggam benda. Setelah serangan mereda, ketidaknyamanan dan kekakuan sendi mungkin masih bertahan selama beberapa hari hingga beberapa minggu. Benjolan.
TOP-HI ini adalah gejala yang muncul pada asam urat kronis atau yang tidak ditangani dengan baik. TOP-HI adalah benjolan keras yang terbentuk di bawah kulit, seringkali di sekitar sendi, telinga, atau tendon. Benjolan ini adalah tumpukan kristal asam urat yang mengeras. Awalnya, TOP-HI mungkin tidak sakit, tetapi seiring waktu dapat merusak sendi, menyebabkan deformitas, dan bahkan pecah, melepaskan zat seperti kapur. Keberadaan TOP-HI adalah indikator bahwa penyakit telah berkembang ke tahap yang lebih serius dan memerlukan manajemen medis yang agresif. Demam dan kelelahan. Dalam beberapa kasus, terutama saat serangan parah, penderita dapat mengalami demam ringan, menggigil, dan rasa tidak enak badan atau kelelahan secara umum. Ini adalah respons inflamasi sistemik tubuh terhadap penumpukan kristal. Pada orang tua, gejala ini kadang-kadang bisa disalahartikan sebagai infeksi lain. 3. Mengurai akar masalah. Penyebab utama asam urat pada lansia. Memahami penyebab asam urat sangat penting untuk pencegahan dan manajemen jangka panjang. Pada lansia, ada beberapa faktor pemicu utama yang saling berkaitan dan meningkatkan risiko mereka secara signifikan. Mengurai akar masalah. Mengapa asam urat sering menyerang lansia? Penyebab asam urat pada orang tua lebih dari sekadar makanan. Ini adalah hasil dari kombinasi beberapa faktor yang saling memperburuk satu sama lain. Memahami faktor-faktor ini adalah langkah pertama untuk pencegahan yang efektif. Penurunan fungsi ginjal akibat usia. Age-related renal decline ini adalah penyebab biologis paling mendasar dan tidak dapat dihindari. Seiring bertambahnya usia, laju filtrasi glomerulus, GFR, ginjal, yang mengukur seberapa efisien ginjal menyaring darah, menurun. Penurunan GFR ini membuat ginjal kurang efektif dalam membuang asam urat dari darah, sehingga kadarnya menumpuk di dalam tubuh. Mekanisme ini adalah alasan utama mengapa orang tua memiliki risiko lebih tinggi terkena hiperurisemia, bahkan tanpa faktor pemicu lain. Ini adalah fondasi dari masalah asam urat pada lansia, dan perubahan gaya hidup hanya bisa membantu meminimalkan dampaknya, bukan menghilangkannya sama sekali. Pola makan dan minum, meskipun bukan satu-satunya penyebab, diet memainkan peran besar. Konsumsi berlebihan makanan tinggi purin secara signifikan meningkatkan kadar asam urat. Purin adalah zat yang dipecah menjadi asam urat di dalam tubuh. Makanan yang harus dihindari atau dibatasi termasuk daging merah dan jeroan, hati, ginjal, babat, sosis, dan daging merah dari sapi, domba, atau babi. Makanan ini memiliki kandungan purin yang sangat tinggi dan dapat memicu serangan akut. Beberapa jenis makanan laut, sarden, makarel, teri, kerang, dan ikan haring. Meskipun dikenal sehat, beberapa makanan laut ini dapat meningkatkan kadar asam urat. Minuman manis dan sirup jagung fruktosa tinggi. Fruktosa dapat meningkatkan produksi asam urat dalam tubuh. Minuman bersoda, jus buah kemasan, dan makanan olahan manis harus dibatasi. Alkohol, terutama bir dan minuman keras, yang dapat meningkatkan produksi asam urat dan menghambat pembuangannya oleh ginjal. Bir, khususnya, mengandung ragi yang kaya purin. Faktor gaya hidup dan kondisi medis lain, komorbiditas, obesitas, kelebihan berat badan dikaitkan dengan peningkatan produksi asam urat dan penurunan ekskresinya. Sel-sel lemak juga melepaskan zat kimia proinflamasi yang memperburuk peradangan. Sindrom metabolik dan penyakit jantung, penyakit penyerta seperti diabetes mellitus, tekanan darah tinggi, hipertensi, dan sindrom metabolik seringkali berjalan beriringan dengan hiperurisemia. Kondisi-kondisi ini dapat menciptakan lingkungan metabolik yang memicu penumpukan asam urat. Dehidrasi. Tidak minum cukup air dapat menyebabkan urin menjadi lebih terkonsentrasi, yang menghambat pembuangan asam urat dan meningkatkan risiko pembentukan kristal. Cedera atau pembedahan. Stres fisik dari cedera, operasi, atau bahkan penyakit parah dapat memicu serangan asam urat. Penggunaan obat-obatan tertentu. Beberapa obat, yang umum digunakan oleh lansia, dapat menjadi pemicu. Contohnya termasuk diuretik tiazide. Obat ini, yang sering diresepkan untuk hipertensi dan gagal jantung, dapat mengurangi ekskresi asam urat oleh ginjal. Aspirin dosis rendah.
Penggunaan aspirin secara teratur dalam dosis rendah dapat meningkatkan kadar asam urat. Obat imunosupresan. Obat seperti siklosporin, yang digunakan pada pasien transplantasi organ atau penyakit autoimun, dapat mengganggu fungsi ginjal dan meningkatkan asam urat. Faktor genetik. Riwayat keluarga dengan asam urat sangat meningkatkan risiko seseorang untuk mengembangkannya. Jika salah satu orang tua menderita asam urat, kemungkinan anak-anak mereka juga akan mengalaminya karena kecenderungan genetik terhadap metabolisme purin dan fungsi ginjal yang kurang optimal. 4 strategi mengatasi asam urat pada orang tua. Pendekatan komprehensif. Penanganan asam urat pada lansia harus holistik, mencakup penanganan akut saat serangan dan strategi jangka panjang untuk mencegah serangan berulang serta komplikasi. Pendekatan ini memerlukan komitmen dari pasien dan dukungan dari keluarga. A. Penanganan saat serangan akut, flare-up. Tujuan utama adalah meredakan nyeri dan peradangan secepat mungkin. Istirahat total. Sendi yang sakit harus diistirahatkan dan jangan dibebani. Mengangkat bagian tubuh yang terkena, misalnya kaki, di atas tingkat jantung dapat membantu mengurangi pembengkakan. Kompres dingin. Mengompres area yang bengkak dan nyeri dengan es yang dibungkus kain selama 20-30 menit, beberapa kali sehari, dapat sangat efektif mengurangi nyeri dan peradangan. Hindari mengompres langsung pada kulit untuk mencegah kerusakan. Pengobatan medis akut. Obat antiinflamasi nonsteroid. OAINS. Obat-obatan seperti ibuprofen atau naproxen sering diresepkan untuk meredakan nyeri dan peradangan. Namun, pada lansia, penggunaannya harus hati-hati dan di bawah pengawasan dokter karena potensi efek samping pada ginjal, lambung, dan jantung. Kolhisin. Obat ini sangat efektif jika diminum segera setelah gejala pertama muncul. Kolhisin bekerja dengan menghambat respons inflamasi terhadap kristal asam urat, mencegah peradangan menjadi lebih parah. Kortikosteroid. Jika OAINS atau kolhisin tidak dapat digunakan, dokter mungkin akan menyuntikkan kortikosteroid langsung ke sendi yang sakit atau meresepkan pil steroid. Obat ini sangat kuat dalam mengurangi peradangan. B. Pengobatan jangka panjang dan pencegahan. Tujuan utamanya adalah menurunkan dan mempertahankan kadar asam urat di bawah ambang batas yang aman, biasanya di bawah 6,0 mg/dl, untuk mencegah pembentukan kristal baru. Perubahan pola makan dan gaya hidup. Diet rendah purin. Ini adalah pondasi manajemen asam urat. Arahkan konsumsi ke makanan rendah purin seperti buah-buahan, terutama ceri yang dikenal memiliki efek antiinflamasi, sayuran, produk susu rendah lemak, dan biji-bijian utuh. Sangat penting untuk menghindari jeroan, daging merah berlemak tinggi, minuman manis, dan alkohol. Hidrasi optimal. Minum banyak air putih sangat krusial. Air membantu ginjal bekerja lebih efisien dalam membuang asam urat dari tubuh dan mencegah pembentukan batu ginjal. Manajemen berat badan. Menurunkan berat badan secara bertahap dan sehat dapat secara signifikan menurunkan kadar asam urat. Hindari diet ketat yang bisa memicu pelepasan purin dari sel-sel tubuh. Olahraga teratur. Aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki, berenang, atau yoga dapat melenturkan sendi, membantu menjaga berat badan, dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Pengobatan pencegahan. Prophylactic terapi. Obat penurun asam urat. Dokter akan meresepkan obat-obatan yang dirancang untuk menurunkan kadar asam urat dalam darah secara permanen. Obat yang paling umum adalah allopurinol, yang bekerja dengan menghambat enzim yang bertanggung jawab untuk produksi asam urat. Pilihan lainnya termasuk febusostat, yang memiliki mekanisme serupa, atau probenecid, yang membantu ginjal membuang lebih banyak asam urat. Penting untuk konsisten minum obat ini meskipun tidak ada gejala. Pengobatan ini bertujuan untuk mencegah serangan di masa depan, bukan hanya mengobati serangan yang sedang berlangsung. Penghentian obat tanpa anjuran dokter dapat memicu serangan kembali. Edukasi dan monitoring. Edukasi pasien. Sangat penting bagi orang tua dan keluarga mereka untuk memahami kondisi ini, termasuk pemicunya dan pentingnya kepatuhan terhadap pengobatan. Pemeriksaan rutin. Melakukan pemeriksaan darah secara berkala untuk memantau kadar asam urat dan fungsi ginjal adalah bagian penting dari manajemen jangka panjang. Ini memastikan dosis obat yang tepat dan mendeteksi potensi masalah ginjal sejak dini. Kesimpulan.
Asam urat pada orang tua adalah kondisi yang kompleks namun dapat dikelola dengan efektif. Dengan pemahaman yang mendalam tentang gejala, penyebab, dan strategi penanganan yang tepat, kualitas hidup lansia dapat ditingkatkan secara signifikan. Penanganan tidak hanya berfokus pada meredakan nyeri saat serangan terjadi, tetapi juga pada pencegahan proaktif melalui modifikasi diet, gaya hidup, dan penggunaan obat-obatan yang diresepkan. Kolaborasi erat antara penderita, keluarga, dan dokter adalah kunci utama untuk mengendalikan kondisi ini dan mencegah komplikasi serius seperti kerusakan sendi permanen dan masalah ginjal. Memahami bahwa asam urat adalah kondisi kronis yang memerlukan komitmen jangka panjang adalah langkah pertama menuju hidup yang lebih sehat dan bebas dari rasa sakit.